Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmani Putri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan hari ini, saya akan menanggapi video tanggapan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, yaitu mengenai pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja atau berumur 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Lalu pembahasan yang kedua yaitu macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran yang pertama adalah pengangguran terbuka, yaitu secara nyata tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, bekerja tidak dalam waktu standar. Yang ketiga yaitu pengangguran musiman, bekerja hanya dalam bulan-bulan atau musim-musim tertentu, seperti petani. Yang keempat yaitu pengangguran setengah menganggur, atau bekerja tidak full karena memang bekerjanya hanya setengah waktu atau setengah hari saja. Contohnya dalam 6 hari dia hanya bekerja 3 hari, atau dalam sehari 8 jam dia hanya bekerja 5 jam. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu jenis pengangguran. Jenis pengangguran yang pertama yaitu pengangguran friksional, atau orang yang sebelumnya telah bekerja lalu berhenti dan tidak bekerja dan kemudian mencari pekerjaan baru. Pengangguran yang kedua yaitu pengangguran siklikal. Pengangguran yang diakibatkan situasi ekonomi perusahaan itu sendiri seperti PHK. Pengangguran yang ketiga yaitu pengangguran struktural, pengangguran yang diakibatkan situasi ekonomi nasional. Contohnya pada masa pandemi, banyak perusahaan melakukan PHK massal. Lalu pengangguran yang terakhir yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran yang karena disebabkan oleh adanya teknologi, lalu peran manusia itu tergantikan oleh teknologi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai dampak pengangguran. Dampak pengangguran yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, meningkatkan biaya sosial. Ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Keempat, menurunkan penerimaan negara. Kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. 7, terjadinya kemiskinan. 8, kurang gizi. 9, tindak kriminal meningkat. 10, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang terakhir, upah yang rendah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penyebab pengangguran. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Dan yang terakhir, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja. Selanjutnya, meningkatkan peredaran modal usaha, meningkatkan jiwa kewirausahaan dan transmigrasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pengangguran dalam ekonomi Islam. Pengangguran dalam ekonomi Islam itu ada dua, yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa. Yang kedua, pengangguran khiyariyah atau pilihan. Pengangguran jabariyah atau terpaksa adalah pengangguran yang tidak mendapatkan pekerjaan karena teknologi ataupun karena musiman dan kebijakan perusahaan, padahal dia mau bekerja. Pengangguran yang kedua yaitu pengangguran khiyariyah atau pilihan, yaitu pengangguran karena malas padahal mempunyai peluang kerja dari keterampilannya, tetapi dia memilih untuk menganggur. Pembahasan yang terakhir yaitu solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mekanisme individu, seperti diberi pelatihan, informasi lowongan kerja, atau diberi semangat dan dorongan untuk bekerja. Dan solusi kedua yaitu mekanisme sosial ekonomi. Itu dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, pemerintah melakukan kebijakan untuk mendorong kelajuan ekonomi, atau seperti mendorong investasi-investasi.
Baik, cukup sekian yang bisa saya tanggapi dari video Bapak Wadud LCMEI mengenai pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.